sampan ini. Aksesnya pun sulit, bahkan mereka tuh sangat buku tulis dan buku gambar. Hasil tangkapan sendiri ini. Aduh. So hello, what's up guys? Di pagi ini kita sekarang ada di satu daerah yang dingin banget dan hujan dari malam sampai baru aja reda. Yang pasti memang syahdu dan kedinginan lah judulnya. Nah hari ini gue nggak sendiri nih guys. Salah satu soib kita yang lagi kedinginan. Nih gue nggak ngerti, nih dia kenapa nih kostumnya kok begini gitu ya. Tapi gimana, kopinya asik ya? Asik. Nah kita sekarang ada di daerah puncak guys. Nah ini di Cipanas tepatnya. Dan nanti kita akan masuk lewat dari Cianjur menuju ke daerah selatan itu di Ciroyom ya. Jadi Jampang Surade masih terus ke bawah lagi ya. Jadi nanti perjalanan pasti seru banget dan nggak lama lagi sih kita langsung udah jalan. Nah sekarang ini suasana kalau gue bilang jam 6 lo pasti percaya semua kan. Tapi ini sebenarnya jam setengah 9 guys. Jam setengah 9 lo gila lo. Dan berkabut lagi. Selepas saya dan Om Randy melintas di keramaian kota Cianjur, juga kemacetan di pasar Cibeber, kami pun terus menaiki jalan-jalan menanjak, juga kelokan tajam di perbukitan yang bergaris putih ini. Ya, dataran tinggi khas Jawa Barat, lengkap dengan lereng-lereng indah persawahan nampak dari ketinggian, yang kadang berganti dengan pepohonan bambu yang menaungi jalan. Mengingatkanku akan daerah Bajawa di Flores. Berhenti sejenak, menikmati segelas kopi panas di antara hilir mudik kendaraan, nampak ramai di sini. Dan tidaklah lama kami di sini. Saya dan Om Randy terus menaiki dataran tinggi ini, hingga kami pun memasuki perkebunan teh yang sejuk di Sukanegara, Cianjur Selatan. Jalan-jalan aspal mulus dengan pemandangan khas tanah Sunda tersaji indah di sepanjang jalan, menjadikan suatu kenikmatan riding tersendiri pastinya. Turunnya ke sungai yang di bawah tadi ya. Oke, kita lanjut ya.
makan. Apa ntar kalau sisa dibungkus aja. Ya dihabisin lah kalau gitu. Jadi ikannya kita ikan apa? Itu kue. Kue segede gitu. Jadi jadi ikannya tuh nggak ada yang kecil, ada yang gede. Bukan ada yang gede lah. Di sini tuh kecilnya takarannya segitu. Jadi kita makan ikan sate marangi pakai nasi nih. Juga kayak bakar juga mantap nih, ya. Jadi ini khas Pantai Selatan. Pas lah untuk kita yang kelaparan hebat. Makanan kita baru siap, baru ikan sih. Dan satenya ketinggalan, belum dibakar. Nih, kayaknya udah lapar duluan nih kayaknya nih. Sate marangi juga mantep nih, cobain. Dewa. Dewa banget. Sate bantai om. Matahari pun telah condong ke arah barat saat kami memasuki hutan jati di perbukitan Surade. Habis ini kita akan nempuh jalur hutan guys. Jalur hutan itu kurang lebih 21 kilo, jalan bebatuan, dan sekarang jam 7 malam. Waktu Isya pun berkumandang memenuhi langit yang semakin gelap. Rencana memasuki hutan di selatan Surade pun kami urungkan hingga besok pagi. Sarapan. Oke, kita ready ya. Setengah 8 nih, cuaca mendung juga sih sebenarnya nih. Kita ke arah sana loh guys. Iya. Mendung nih. bebatuan menjelang mulut rimbanya Surade. Nah sebenarnya ini ke arah selatan terus nih guys, ini ke arah selatan sampai ketemu ke tepian garis pantai.
infonya sih ada beberapa jalur nih menuju ke jalur ini. Tapi yang satu itu ada menyeberangi sungai. Nah, sungainya seperti apa, keadaan lautnya lagi pasang atau surut kan kita juga nggak tahu ya. Jadi ya kita putusin melalui jalan hutan ini. Sedikit lebih panjang, 21 kilo jalur hutan seperti ini. Karena ini kecepatan cuma 9-10 km per jam, nggak bisa lebih. Dan ban yang gue pakai khususnya di motor gue nih sama motor Om GG Randy juga bukan ban untuk peruntukan jalur seperti ini ya, cuma kita pelan-pelan aja. Perjalanan hari ini nih memang lebih banyak ke, kalau gue bilang sih lebih ke petualangannya lah ya, perjalanannya. Memang kita ada niatan untuk membantu adik-adik kita di sekolah negeri Ciroyom ini. Dan memang pencapaiannya kita bisa lihat sama-sama nih, sulit banget ya. Dan ini mungkin masih awalan ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini masih ada pemukiman guys. Dan ini suasana sih masih jam 8 nih guys sekarang di sini. Tapi hawanya sih nggak dingin, juga nggak panas, sejuk lah ya. Karena memang masih vegetasi masih cukup padat ya, seperti lo lihat di video ini guys. Ini memang banyak jalan-jalan kebun. Ini ngingetin gue kalau di Sumatera nih mungkin jalan-jalan kebun kiri kanan kita tuh arahnya kebun sawit semua ya Om ya. Nah kalau di sini ini masih ada hutan karet, ada juga hutan jati ya. Nah ini kita masih ada berapa kilo ini, masih 20-an ya. Mantap jalurnya off-road. Nah seperti lo lihat di video ini guys, itu kita nyaris mau masuk jalur ini malam-malam saking semangatnya. Tapi menurut orang-orang setempat kita tidak direkomend lah. Bahkan mereka men-state, mereka aja yang orang tinggal di sini aja nggak berani memasuki jalur hutan di saat malam. Kenapa? Ya satu, pasti ada macannya guys. Ini perjalanan masih panjang banget kita. Jalan seperti ini. Nah, tinggal ngeliat nih gimana nih. Jadi gimana Om tragedi kena hajar lubang tadi? Jadi knalpotnya tuh dari muffler, terus dari pipanya, mufflernya terlepas. Jadi pas kelihatannya tadi begini ya dalamnya. Dalam. Pas begini, mungkin kena ketarik kan, langsung suaranya langsung jadi motor balap begitu. Nah tadi itu ya pas gue lihat lu jatuh, tuh gue udah wah ini mah 99% jatuh nih. Hah? Serius orang udah sampai ke panting satu, dua, habis itu ke kiri lagi kan. Untung kaki lu nahan. Wah kalau kagak. Masa?
Iya, nyemplung jurang udah. Ini dari 21 kilo jalur hutan ini, kita baru menempuh sekitar 5 kilo nih. Nah tadi motor gue ada sedikit masalah, jadi masuk ke kubangan dalam, terus kita keluar lagi. Ya alhamdulillah nggak sampai jatuh ya, tapi muffler gue tuh sempat lepas dari pipanya guys. Nah seperti lihat di video ini. Nah tapi ya akhirnya masih bisa gue pasang lagi. Dan ternyata ini merupakan momen yang pas untuk kita break, ngopi dulu. Om Randy sekali minum harus habis katanya. Nggak bisa dibawa. Nggak bisa disimpan ya. Iya. Oke, kita hajar ya. Tapi ini namanya adventure om. Yoi. No trouble, no fun. Biasanya tuh yang diinget masalahnya doang. Nanti depan ada belokan patah kah, Om? Ada belokan patah cornering. Hati-hati becek di belokan. Ini mah becek panjang jalan.
Oke guys, kita break dulu bentar. Masih ada 11 kilo lagi perjalanan. Berarti dari tadi cuma 5 kilo ya? Iya. Sampai ini menyambut. Mantap ya. Ini perjalanan ya, karakter jalannya seperti yang lo lihat di video itu, sepanjang jalan. Dan motor sih ya sampai hari ini alhamdulillah nggak ada masalah. Dan kita masih bisa melanjut di jalur-jalur seperti ini, tapi memang harus hati-hati banget, ekstra sangat hati-hati, dan harus milih-milih jalan. Kadang kita lihat kubangan, kita masukin dalam, kadang kita nggak masukin kubangan, nggak tahu jalannya tanah licin gel-gel. Pokoknya seru banget. Om juga aman ya, Om Randy juga aman sih motor. Masih aman, cuman mungkin 10 kilo ke depan lagi. Tadi kalau ngeliat map kan tiba-tiba kok jadi 19 kilo gitu. Coba nanti dicek lagi. Mungkin kalau 10 kilo ke depan rasa frustasi itu nanti bakal muncul biasanya. Panas. Biasanya itu ya, lama-lama frustasi. Emosi rada naik, gas motor jatuh. Janganlah. Jangan ya. Nah, ini memang bagian dari bagaimana kita mengontrol emosi kita ya secara psikologis kan. Dan biasanya memang di jalur-jalur yang seperti ini itu orang tabiat aslinya akan keluar dan akan terlihat, betul ya. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa fine aja. Dan 19 kilo itu menurutku sih kita sudah memulainya gitu loh. Jadi finish what you started kalau kata Bang Eddie Van Halen kan. Selesaikan apa yang udah lo mulai. Kurang lebih gitu guys. Jadi kita masih akan lanjut lagi, masih ke arah sana ya. Ini sebenarnya ada arah selatan nih guys, ke arah selatan. Itu dimana nanti kita bisa sampai tiba di tepian pantai ya. Meskipun kita mungkin nggak lihat pantainya karena masih ada sekitar 2-3 kilo dari posisi jalan. Tapi ini jalan artinya menurun terus, didominasi oleh menurun lah. Kurang lebih begitu. Nah ini penampakan motor-motor kita yang udah ya beradventuria lah perjalanan hari ini. Tapi untuk lo tahu semua, perjalanan kita lakuin ini bukan semata-mata untuk kesenangan kita pribadi, tapi kita juga ingin berbagi dan membantu adik-adik kita di SDN Ciroyom. Nah ini kalau lo mau tahu background ceritanya, itu awalnya ketika gue masih di Sumatera guys. Itu Om Randy cerita tuh bahwa ada satu sekolah di selatan Pulau Jawa, di Jawa Barat, aksesnya pun sulit, bahkan mereka tuh sangat tertinggal ya, karena pencapaiannya seperti ini gitu loh, jadi sulit banget. Dan mereka itu di satu sekolah itu di kampung itu namanya SD Negeri Ciroyom. Nah Om Randy ini ngajak gue untuk ayo kita ke sana, kita bantu adik-adik kita di sana. Dan tentunya gue menyambut ajakan tersebut kan. Dan ketika gue udah masuk di Pulau Jawa, setelah gue keliling dari Sumatera ya sekitar 2 mingguan kemudian, tibalah hari ini kita akan menemui adik-adik kita di SDN Ciroyom. Jadi ini mudah-mudahan sih kita selalu diberikan kemudahan di perjalanan ini, juga tentunya keselamatan. Dan gue thank you banyak untuk lo semua yang udah ikutin perjalanan-perjalanan kita nih. Juga Om Randy itu channelnya sangat menginspiratif lah. Banyak gue masuk-masukkan dari Om Randy ini. Kita ketemu di Flores ya Om ya. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu gue ketemu di Flores. Lo lihat linknya di video ini, diklik di kanan atas. Nah itu di Ruteng. Pada saat itu gue udah arah balik ke Pulau Jawa. Om Randy masih meneruskan perjalanan ke arah timur. Nah itu perjalanannya tuh keren-keren banget. Dan banyaklah keindahan alam dan kehidupan masyarakat ya di satu tempat. Khususnya yang gue senang banget tuh di Lamalera, itu menarik banget. Dimana di sana ada satu kampung yang memiliki kebudayaan ya, kebudayaan asli itu berburu ikan paus.
Jadi itu menarik banget untuk lo bisa lo lihat perjalanannya. Dan gue kembali lagi, thank you banyak ya Om Randy ya, sama teman-teman ya. Oke, kita rokok dulu sebatang 2 batang, kita lanjut lagi. Oke guys, see you around.